Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Kelak di mahkamah ilahiyah, harta, anak yang seringkali menjadi identitas kebanggaan kita di dunia, itu kata Allah, la yanfa'u yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi harta dan anak yang seringkali menjadi identitas kebanggaan kita di duniawi nanti tidak akan membuat kita terhormat di hadapan Allah. Lalu pertanyaannya, siapakah mereka yang kelak akan dihormati oleh Allah? Man atallaha biqalbin salim, yakni mereka yang datang menghadap kepada Allah membawa qalbun salimun, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang lembut. Para ulama mengintrodusir ada 3 kualitas hati yang harus diwaspadai. 1, ada yang disebut dengan qalbun qasiyun, hati yang keras. 2, ada qalbun maridun, hati yang berpenyakit. Yang ketiga ada qalbun mayyitun, hati yang mati. Hati yang harus diwaspadai sebagai lawan dari qalbun salimun yang akan membawa kita kelak nanti tidak terhormat di hadapan Allah adalah qalbun qasiyun, hati yang keras. Pertanyaannya, kenapa hati manusia bisa menjadi keras? Para ulama ahli tasawuf mengintrodusir. Pertama, hati manusia menjadi keras itu al-ilmu, yakni ilmu. Lalu jika ada pertanyaan, bukankah Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Kata Allah bertanya, apakah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh? Jawabannya di Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajah. Orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tetapi pertanyaannya, ilmu yang mana? Mohon maaf, kalau ilmu yang kita miliki menjebak kita menjadi manusia yang merasa pintar lalu nganggap bodoh orang lain, hati-hati. Ilmu yang kita miliki alih-alih mengangkat derajat kita di hadapan Allah, malah ngepek terhadap kerasnya hati. Setiap kita silahkan berilmu, setiap kita boleh pintar. Yang tidak boleh itu merasa pintar dan nganggap bodoh orang lain. Tetapi setiap kita harus pintar merasakan perasaan orang lain. Setiap kita boleh pandai, tapi tidak boleh merasa pandai, melainkan harus pandai merasakan perasaan orang lain. Yang kedua, hati manusia menjadi keras karena kata para ulama adalah al-amal wal ibadah. Kita rajin beramal dan beribadah, tetapi amal ibadah yang kita kerjakan dengan rajin itu menjebak kita merasa ibadahnya paling benar, lalu sibuk menyalahkan praktek amal ibadah orang lain. Hati-hati. Amal ibadah yang kita kerjakan alih-alih ngangkat kita derajatnya tinggi di hadapan Allah, malah ngepek terhadap kerasnya hati kita. Saya agak getir jika para ulama dulu dakwahnya itu sibuk mengislamkan orang kafir. Tapi dakwah anak-anak sekarang kita lihat senantiasa seringkali mengkafir-kafirkan umat Islam hanya karena perbedaan dalam tata cara ibadah tertentu. Para pemirsa, setiap kita harus rajin beramal ibadah. Tapi hati-hati, jangan sampai menjebak kita merasa amal ibadahnya paling pintar lalu sibuk menyalahkan amal ibadah orang lain. Yang ketiga, hati manusia bisa menjadi keras karena apa? Al-hasbu wan nasbu, kata para ulama. Karena status sosial dan keturunan. Kita lahir dari keturunan terhormat, tetapi tidak pandai menghormati orang lain. Kita memiliki status sosial yang tinggi, tetapi kita merendahkan orang lain. Mohon maaf, status kita yang terhormat, kalau kita tidak menghormati orang lain, status sosial kita yang tinggi, kalau kita merendahkan orang lain, tidak akan membawa kita terhormat dan tinggi di hadapan Allah, malah ngepek terhadap kerasnya hati kita. Yang keempat,
Hati manusia menjadi keras, kata para ulama, adalah al-jamal, karena kecantikan dan ketampanan. Kita merasa paling cantik, merasa paling tampan, lalu menghina orang lain. Hati-hati, itu tidak akan membawa kita terhormat di hadapan Allah, malah ngepek terhadap kerasnya hati kita. Yang kelima, kata para ulama, hati manusia menjadi keras karena al-ghina wal mal, kepemilikan harta dan kekayaan. Harta dan kekayaan yang menjebak kita menjadi manusia yang takabur, miskin, tasyakur, itu tidak akan membuat kita terhormat di hadapan Allah, malah ngepek terhadap kerasnya hati. Yang keenam, kata para ulama, hati manusia menjadi keras karena al-atba wal ansor, merasa banyak pengikut, merasa banyak jamaah, merasa banyak santrinya, merasa banyak bawahannya, lalu kita ponggah, lalu kita angkuh, lalu kita sombong. Hati-hati, jamaah kita yang banyak, santri kita yang banyak, tidak akan membawa kita terhormat di hadapan Allah, malah ngepek terhadap kerasnya hati kita. Jadi para pemirsa, hati-hati akan aspek-aspek yang membuat hati kita menjadi keras. Nanti akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Kalau kita diberi ilmu, merasa paling pintar lalu nganggap bodoh orang lain. Kita diberi kesempatan beramal ibadah, tapi sibuk menyalahkan praktek amal ibadah orang lain. Kita diberi status sosial terhormat, tidak pandai menghormati orang lain. Kita diberi kecantikan dan ketampanan, malah menghina orang lain. Kita diberi harta kekayaan, malah takabur, dan ketika diberi banyak pengikut malah kita juga sama angkuh. Perhatikan kata Allah, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah, maka Allah akan membuat hati kita menjadi keras kal hijarah, sekeras batu, au asyaddu qaswah, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Kalau hati kita keras melebihi kerasnya batu, itu berbahaya. Kata para ulama, nanti hati kita akan turun degradatif, kualitasnya menjadi kolbun maridun, hati yang berpenyakit. Kalau hati kita berpenyakit itu bahaya. Kenapa? Sebab pertama, kalau hati sudah sakit itu sulit diobati. Yang kedua, kalau dibiarkan tidak diobati akan tambah berbahaya. Kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, pada hati mereka ada penyakit, dibiarkan karena sulit diobati, maka Allah akan menambah penyakit hati yang lainnya. Kalau hati sudah berpenyakit, kemudian ditambah dengan penyakit hati yang lain, itu akan amat sangat berbahaya, sebab nanti hati kita akan turun kualitasnya degradatif menjadi kolbun mayyitun, hati yang mati. Para pemirsa, kalau hati kita sudah mati, itu akan sangat bahaya. Kenapa? Perhatikan, Allah sempat menyindir dalam Al-Quran. Kata Allah, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Banyak orang yang sholat indal baiti, sholat di Masjidil Haram, sholatnya menghadap Ka'bah. Ka'bahnya asli, bukan gambar dalam sajadah, tapi oleh Allah tidak dihitung sebagai sholat, kecuali hanya bertepuk dan bersiul. Kenapa demikian? Sebab kata Allah, qalbun mayyitun, hati kamu mati. Kenapa hati kamu mati? Qalbun maridun, hati kamu penuh dengan penyakit. Kenapa penuh dengan penyakit? Qalbun qasyun, karena hati kamu keras. Kenapa hati kita menjadi keras? Tadi diberi ilmu, merasa paling pintar, nganggap bodoh orang lain. Diberi kesempatan rajin beramal ibadah, malah sibuk menyalahkan praktek amal ibadah orang lain. Diberi status sosial terhormat, malah tidak menghormati orang lain. Diberi kecantikan dan ketampanan, malah menghina orang lain. Diberi kekayaan, angkuh, diberi banyak pengikut pun sama demikian. Lalu para pemirsa yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan, muncul pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan agar hati kita senantiasa terjaga kelembutannya,
Tentu saja sudah banyak rumus yang disodorkan oleh para ulama dalam berbagai macam sudut keilmuan. Saya hanya ingin mengutip pendapat para ulama ahli usulud doa. Kata mereka, lembutkan hati kita dengan rumus 4I. Jadi kata kuncinya 4I kata para ulama. I yang pertama adalah isti'adah. I yang kedua istighfar. I yang ketiga i'tiraf, dan I yang keempat adalah istighosah. Itu rumus 4I dalam perspektif para ulama ahli usulud doa. I yang pertama yang akan ngepek terhadap kelembutan hati kita adalah isti'adah. Apakah isti'adah itu? Banyak membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa demikian? Sebab setan tidak akan pernah ridho kita dekat dengan Allah. Mereka bermanuver untuk menyesatkan hidup kita. Mereka berpesta pora untuk membangun kewaswasan dalam dada kita. Karena itu perbanyak kita membaca isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Para pemirsa, ketika kita melibatkan Allah, memohon perlindungan kepada Allah, Allah berjanji, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang menjalin koneksitas dengan Allah, memohon perlindungan kepada Allah, janji Allah, faqad hudiya, maka Allah akan menunjukkan ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi, siddiqin, orang yang menjunjung tinggi kebenaran, suhada, para pahlawan yang mati syahid, sholihin, dan orang-orang yang soleh. Mereka itu adalah orang-orang yang kualitas hatinya baik. I yang kedua adalah istighfar. Hati akan menjadi lembut ketika kita banyak istighfar. Kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Istighfarlah kalian kepada Allah, dan Allah Maha penerima setiap istighfar kita. Para pemirsa, ketika kita banyak istighfar kepada Allah, dari mulai yang pendek, astagfirullahaladzim, astagfirullah rabbal baraya, dan istighfar yang lain, maka hati kita akan bersih dari anasir-anasir syaitoniyah. Dan ketika hati kita bersih dari anasir syaitoniyah, maka hati kita akan terjaga kelembutannya. I yang ketiga adalah i'tiraf. Apakah yang dimaksud dengan i'tiraf itu? Nanti akan kita kaji setelah yang berikut ini. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. I yang ketiga, rumus untuk menjaga kelembutan hati kita adalah i'tiraf. Dalam sudut pandang para ulama ahli usulud doa, i'tiraf itu memiliki arti adalah beristighfar kepada Allah dengan mengakui sejumlah kezaliman yang kita perbuat. I'tiraf itu menyesali diri kita kepada Allah karena kita banyak berbuat zalim. I'tiraf ini sudah diberi contoh sesungguhnya oleh para nabi dan para rasul yang diyakinkan Allah akan masuk surga. Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah mengusirnya dari surga karena Adam terjebak atas tipu daya setan, mendekati pohon hul bersama Hawa, maka Adam dan Hawa diusir oleh Allah dari surga ke dunia, dipisahkan dalam jarak yang jauh dan waktu yang rentangnya cukup lama. Maka Nabi Adam alaihissalam senantiasa beriktiraf kepada Allah, mengakui kedoliman dirinya. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, dhallamna, sungguh kami telah berbuat zalim, anfusana, pada diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Setelah iktiraf itu, Adam dan Hawa dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah. Jabal artinya bukit, Rahmah adalah kasih sayang. Tidak hanya Nabi Adam, Nabi Yunus alaihissalam
Ketika ditelan oleh ikan yang begitu besar, Nabi Yunus merasakan kegalauan yang tiada tara. Lalu Yunus i'tiraf kepada Allah, mengakui sejumlah kedoliman yang ia lakukan dengan redaksi i'tiraf, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berbuat zalim. Tidak hanya Yunus, Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun, mau lari ke depan, Laut Merah membentang begitu luas. Balik ke belakang, pasukan Fir'aun mengejar begitu ganas. Lalu Musa i'tiraf kepada Allah dengan redaksi i'tiraf, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami sering berbuat dolim pada diri kami. Faghfirli, maka ampunilah dosa kami. Setelah itu tongkat Musa dipukulkan pada lautan, belah menjadi jalan keluar bagi Musa dan pasukannya. Para pemirsa, ketika kita i'tiraf, mengakui sejumlah kedoliman kita di hadapan Allah dengan tulus, bukan sekedar terjaga kelembutan hati, tetapi akan muncul berbagai macam keajaiban dalam hidup kita. Lalu yang keempat, kata para ulama, untuk melembutkan hati kita adalah istighosah. Di antara makna istighosah adalah berzikir dengan zikir pilihan. Maka setiap kita harus berzikir kepada Allah agar lembut hati kita dengan zikir yang terpilih. Lalu apakah dzikir yang terpilih itu? Dalam sudut pandang para ulama ahli usul doa ada dua. Ada yang pendek, ada yang panjang. Dzikir yang panjang yang bisa ngepek terhadap kelembutan hati kita adalah dzikir Asmaul Husna. Dzikir yang panjang yang kedua ada dzikir al-ma'surat, yakni dzikir yang redaksi doanya diberi contoh langsung oleh Allah dalam Al-Quran dan diberi contoh langsung oleh Rasulullah dalam hadis. Dan ada istighosah yang pendek, sebagaimana kata Rasulullah, Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu akan senantiasa menjaga kelembutan hati kita. Para pemirsa yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, jaga kelembutan hati kita pertama dengan banyak membaca isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sangat ringan untuk kita kerjakan dalam berbagai macam kesempatan. Yang kedua adalah istighfar. Perbanyak setiap hari kita istighfar kepada Allah. Yang ketiga adalah i'tiraf. Akui sejumlah kedoliman diri kita dengan tulus di hadapan Allah. Kemudian istighosah, berzikir dengan zikir pilihan. Kapan waktu yang terbaik untuk berzikir ini? Allah menerangkan wabil asharihum yastaghfirun. Sebaik-baiknya waktu untuk menjaga kelembutan hati adalah beristighfar pada waktu sahur. Dengan demikian, setiap kita akan memiliki kelembutan hati, dan kalau hati kita lembut, maka kita bukan saja terhormat dan mulia di dunia ini, tetapi kita akan menjadi hamba yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ending dari hidup kita adalah happy ending, karena kita akan ditempatkan oleh Allah di surganya yang luar biasa indah, luasnya seluas langit dan bumi, dan itu sebagai tempat kesudahan terakhir dari seluruh rangkaian kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita untuk menjaga hati kita senantiasa menjadi qalbun salimun, hati yang lembut, dan Allah menjaga kita dari hati yang keras, hati berpenyakit, apalagi hati yang mati. Sekian dan demikian. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.